Pembahasan materi kelompok 1. Yang pertama adalah pengertian tata hukum. Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara tersebut, atau disebut juga dengan ius constitutum. Tata-tata menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aturan susunan atau cara menyusun sistem. Tata hukum dapat diartikan peraturan dan cara atau tata hukum di satu negara, atau lebih dikenal dengan tatanan tata hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtsorde. Artinya, susunan hukum yang berlaku yang memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum adalah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan kehidupan. Hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dapat mudah diketahui dan dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum. Pengertian tata hukum di Indonesia. Tata hukum di suatu negara adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara tersebut. Di Indonesia, yang ditata adalah hukum positif, sehingga hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya, apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi, yang akan datangkan sanksinya dari badan atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian, tata hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan-peraturan yang sedang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum di Indonesia itu adalah menata, menyusun, mengatur tata tertib kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah pengertian hukum positif. Hukum positif atau bisa disebut juga dengan hukum real. Hukum real adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Yang ketiga adalah pengertian ius constitutum. Ius constitutum artinya hukum yang sedang berlaku saat ini atau hukum yang sedang ditetapkan di suatu negara. Di Indonesia, hukum yang sedang berlaku adalah hukum positif. Yang keempat adalah pengertian ius constituendum. Ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diangan-angankan di masa mendatang. Berarti hukum ius constituendum belum diterapkan, baru hukum yang dicita-citakan oleh suatu negara. Selanjutnya adalah sejarah tata hukum Indonesia dan dasar hukum diberlakukannya hukum ketinggalan Belanda. Yang pertama adalah sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah tata hukum di Indonesia ini melalui beberapa periode atau zaman, merupakan suatu proses yang panjang yang dilalui oleh negara Indonesia. Yang pertama pada zaman VOC dari tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Supaya pemerintahan Belanda menguasai daerah jajahannya bukan semata untuk tujuan politik dan pemerintahan saja, tetapi tidak terlepas dari upaya menguasai sektor perekonomian melalui penguasaan sektor perdagangan secara monopoli. Untuk itulah, maka perusahaan dagang Belanda melalui VOC diberikan hak monopoli untuk pengelolaan hasil bumi melalui ekspor-impor komoditas strategis. Hak monopoli itu dilakukan melalui aturan hukum yang dibawa oleh Belanda, antara lain ketentuan hukum positif yang berlaku bagi orang Belanda dipaksa berlaku bagi orang Indonesia.
seperti ketentuan hukum dagang dan asas-asas hukum Romawi. Di samping membawa hukumnya sendiri, pemerintah Belanda di daerah jajahannya melalui gubernur jenderalnya sejak Petersburg tahun 1610 melakukan pembentukan peraturan bagi kasus-kasus tertentu bagi karyawan VOC di daerah jajahannya. Hal itu tampak dari dibuatkan Statuta Van Batavia tahun 1642 yang kemudian menjadi Nieuwe Batavia Statuten tahun 1766. Yang kedua, pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1800 sampai dengan tahun 1811 dan Raffles Raja Inggris tahun 1811 sampai dengan tahun 1814. Ketika pemerintah Belanda melalui gubernur jenderalnya Daendels dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1811 mencoba meneruskan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Politik hukum seperti ini tentu dimaksudkan agar penguasaan sektor ekonomi oleh penguasaan Belanda tetap berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru. Hanya saja, ketika pemerintahan Belanda harus melepaskan penguasaan Indonesia kepada Inggris melalui Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1814, Inggris mencoba membuat kebijakan yang menyangkut hukum pertahanan dan menerapkan pajak bumi dan sewa tanah bagi warga pribumi. Politik ini dikenal dengan istilah land rente. Selanjutnya, pemerintah Inggris melakukan pembentukan beberapa lembaga peradilan yang terdiri dari yang pertama, Division Court. Lembaga ini adalah sejenis pengadilan yang berada di tingkat kecamatan. Yang kedua adalah District Courts. Lembaga ini adalah lembaga pengadilan dalam perkara perdata yang memeriksa perkara yang nilainya antara 20 sampai 50 rupiah. Yang ketiga adalah Resident Court. Lembaga ini bertugas memeriksa perkara pidana umumnya, tidak termasuk pidana yang diancam dengan hukuman mati. Yang keempat adalah Courts of Circuit. Lembaga ini adalah pengadilan keliling untuk memeriksa perkara pidana yang diancam dengan hukuman mati. Selanjutnya, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1814 sampai dengan tahun 1855. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1814, peta perpolitikan di Eropa demikian mencekam karena Belanda dan negara Eropa dikuasai atau dijajah oleh Prancis di bawah kekaisaran Napoleon Bonaparte. Prancis dan negara jajahannya sedang memulai semangat negara hukum modern akibat pemikiran ahli politik dan hukum yang mulai berkobar saat itu. Pengaruh yang sangat progresif dari kodifikasi hukum Prancis adalah bagaimana Belanda membentuk komisi undang-undang yang kemudian menghasilkan beberapa produk hukum yang juga berlaku di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Produk hukum tersebut diantaranya, yang pertama adalah peraturan organisasi peradilan, yang kedua ketentuan umum tentang perundang-undangan, yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang keempat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang kelima Peraturan tentang Hukum Acara Perdata. Kesemua peraturan tersebut diberlakukan di Hindia Belanda, Indonesia saat itu, mulai tahun 1848. Konsekuensi ketentuan ini, maka terjadi dualisme hukum yang berlaku di Hindia Belanda, dan kesulitan dalam menentukan kriteria dari golongan Eropa dan golongan pribumi. Akhirnya, kriteria yang dipakai adalah perbedaan agama. Dan yang kedua adalah dasar hukum
diberlakukannya hukum peninggalan Belanda. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP menuai polemik. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang KUHP dipersoalkan publik karena masih banyak mengandung pasal yang multitafsir. Akhirnya DPR menunda pengesahan RUU KUHP, RUU Permasyarakatan dan RUU Pertanahan. Namun, bukan berarti membatalkan karena sifatnya hanya menunda pengesahan saja. DPR berdalih RUU KUHP harus disahkan karena menggantikan KUHP produk peninggalan Belanda. Bagaimana sesungguhnya sejarah KUHP tersebut? Yang pertama adalah KUHP bersumber dari hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini digunakan oleh Indonesia berasal dari Wetboek van Steenberg voor Nederland Indië, bikinan pemerintahan kolonial Belanda. Wetboek van Steenberg voor Nederland Indië diundang melalui Steenblad atau lembar negara. Yang kedua adalah KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada 26 Februari, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Steenberg voor Nederland Indië menjadi Wetboek van Steenberg dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan pasal nomor 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ketentuannya menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan dibuat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Yang ketiga, berlakunya di seluruh Indonesia tahun 1958. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Untuk menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat adalah revisi Undang-Undang KUHP. Setelah 100 tahun lamanya menggunakan KUHP buatan Belanda, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-Undang KUHP tersebut. Namun, beberapa pasal yang direvisi menuai kontroversi, antara lain pasal soal penghinaan presiden dan wakil presiden, yang disebut dengan pasal penghinaan. RUU KUHP mendapatkan penolakan. Akhirnya, Ketua DPR Bambang Susatyo mengatakan pemerintahan dan DPR sudah sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. Penundaan itu dilakukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian diberikan penjelasan mengenai penundaan itu dilakukan untuk membahas lagi pasal-pasal yang kontroversial. Hal itu digunakan menyamakan persepsi antara DPR, pemerintah, dan publik. Selanjutnya adalah subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Sedangkan objek hukum adalah
segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Selanjutnya adalah asas-asas berlakunya undang-undang. Ada 4 asas penting dalam peraturan perundang-undangan nasional negara Indonesia. Yang pertama adalah asas legalitas atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang. Jadi, jika kita melakukan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang legal dan tidak bisa dihukum. Jika di kemudian hari perbuatan itu dianggap melanggar hukum oleh undang-undang, maka kita tidak boleh terkena sanksi dari pelanggaran tersebut. Contohnya, seperti penerapan asas legalitas terhadap kasus kekerasan seksual kepada anak. Yang kedua adalah asas lex superior derogat lege inferior. Asas ini menyebabkan aturan hukum yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi posisinya jika menyangkut persoalan yang sama. Contohnya adalah undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah asas lex specialis derogat lege generalis. Asas ini diterapkan jika ada pertentangan hukum antara dua ketentuan hukum yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya adalah jika Undang-Undang A bertentangan dengan Undang-Undang B, maka hakim harus menetapkan undang-undang yang membahas hal tersebut secara khusus. Yang keempat adalah asas lex posterior derogat lege priori. Asas ini pada pokoknya menyatakan bahwa jika terdapat dua aturan yang memiliki kedudukan yang sama dan bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama. Contoh penerapan asas ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, membatalkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya adalah macam-macam hukum. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat, yaitu hukum yang terletak di peraturan-peraturan adat. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang diciptakan karena suatu perjanjian antara negara-negara yang terlibat. Yang keempat, hukum doktrin, yaitu hukum yang diciptakan dari pendapat berbagai para ahli hukum yang terkenal karena kemampuan dan pengetahuan. Yang kelima yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu hukum ada beberapa tatanan yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Bahwa terjadinya atau terbentuknya suatu hukum, terdapat beberapa objek di dalamnya, seperti pengertian tata hukum yang ada di Indonesia yang perlu kita ketahui. Selain itu pula, kita juga harus mengetahui tujuan dan sifat dibentuknya tata hukum itu sendiri. Begitu pula sejarah atau histori terbentuknya tata hukum. Ada beberapa fase bahkan melewati beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan dalam tata hukum di Indonesia.